Baik, jadi yang pertama di sini itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan scientific human. Jadi, pendekatan scientific human merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan proses ilmiah dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga pada perkembangan sikap, perkembangan sosial, dan nilai empati dan kerjasama. Dengan kata lain, peserta didik tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijak secara sosial. Pendekatan ini sejalan dengan kurikulum modern yang menekankan yang pertama itu student-centered learning, yang kedua itu hiking order thinking skill, kemudian yang terakhir adalah pendidikan karakter. Nah, selanjutnya itu ada landasan teoritis. Nah, pendekatan scientific human juga ini didukung oleh beberapa teori. Yang pertama ada teori kontribusivisme. Teori ini peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Kemudian yang kedua ada teori humanistik yang menekankan perkembangan potensi manusia secara utuh, emosi, nilai, dan sikap. Kemudian yang terakhir itu ada teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini terjadi melalui interaksi sosial dengan lingkungan sosial. Nah, saya akan berfokus pada penjelasan mengenai tujuan serta prinsip pembelajaran Human Scientific 5M. Secara garis besarnya, tujuan pembelajaran Human Scientific 5M ini ada 3, yaitu pertama yang berkaitan dengan aspek kognitif yang bertujuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan analisis, serta kemampuan peningkatan nalar ilmiah siswa. Kedua, ada berkaitan dengan aspek afektif. Tujuan ini berharap agar siswa dapat meningkatkan rasa empati, rasa toleransi, serta rasa tanggung jawabnya melalui pembelajaran Human Scientific 5M. Kemudian ada aspek psikomotorik yang bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan komunikasi serta kemampuan kerjasama tim siswa, baik itu terhadap teman dekatnya ataupun terhadap orang lain. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan mengenai apa sih prinsip pembelajaran Human Scientific 5M. Pertama itu berfokus kepada siswa, kedua berfokus kepada pembelajaran kontekstual atau pembelajaran nyata, yang ketiga mengedepankan proses penalaran ilmiah, yang keempat itu mengintegrasikan nilai kemanusiaan, yang terakhir itu mengimplementasikan keterampilan abad ke-21 atau 4C, yaitu pertama critical thinking, creativity, collaboration, serta communication. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran Human Scientific 5M berdasarkan tujuan serta prinsipnya. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran 5M lengkap dan mendalam. Jadi yang pertama itu mengamati atau observing. Materi konsep mengamati adalah proses awal dalam pembelajaran saintifik di mana peserta didik menggunakan inderanya untuk memperoleh informasi. Jadi pengamatan bisa berupa melihat video atau gambar, mendengar audio, membaca teks, mengamati fenomena langsung. Tujuan menumbuhkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan fokus, mengumpulkan informasi awal sintaks operasional, atau guru menyiapkan media video, gambar, teks, fenomena, dan guru memberikan arahan pengamatan. Dan peserta didik mengamati secara individu, peserta didik mencatat hasil pengamatan, guru memberikan pertanyaan pemantik, contoh aktivitas, peserta didik menonton video tentang konflik sosial di lingkungan masyarakat lalu mencatat apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dampak yang muncul. Nilai humanis yaitu melatih kesabaran, menghargai proses, membuka perspektif terhadap realitas sosial. Baik, yang kedua yaitu menanya. Materi konsep menanya adalah kegiatan merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Pertanyaan dapat berupa faktual, apa, siapa,
dan konseptual mengapa, prosedural bagaimana. Jadi tujuannya ini mengembangkan rasa ingin tahu, melatih berpikir kritis, dan mendorong keberanian berpendapat sintaks operasional. Guru memberikan stimulus pertanyaan, peserta didik menyusun pertanyaan sendiri, dan peserta didik menyampaikan pertanyaan, dan guru mengarahkan dan memperdalam pertanyaan. Baik, adapun contoh aktivitas, peserta didik bertanya, mengapa konflik sosial bisa terjadi, bagaimana cara mencegah konflik nilai humanis, menghargai pendapat orang lain, melatih keberanian berbicara, mengembangkan sikap terbuka. Selanjutnya itu ada yang ketiga, mengumpulkan informasi atau experimenting atau collecting data, materi konsep. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan. Sumber bisa berupa buku, internet, wawancara, dan observasi lanjutan. Adapun tujuannya untuk melatih keterampilan mencari informasi, mengembangkan literasi, mendorong pembelajaran mandiri. Dan selanjutnya itu sintaks operasionalnya, guru membagi kelompok, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber, diskusi kelompok dilakukan, data dicatat dan dikumpulkan, guru membimbing dan memfasilitasi. Adapun contoh aktivitasnya, kelompok mencari penyebab konflik sosial, dampak konflik, dan cara penyelesaian konflik. Selanjutnya, nilai humanis. Yang pertama kerjasama, yang kedua tanggung jawab, yang keempat saling menghargai. Selanjutnya nomor 4, mengasosiasi atau associating processing data. Materi konsep mengasosiasi adalah proses mengelola data untuk menemukan hubungan, pola, dan kesimpulan. Tujuannya untuk melatih berpikir logis, mengembangkan kemampuan analisis, menarik kesimpulan. Adapun sintaks operasionalnya, mengelompokkan informasi, menganalisis hubungan sebab akibat, membandingkan data, menarik kesimpulan, guru membantu klarifikasi konsep. Selanjutnya ada contoh aktivitasnya, peserta didik. Yang pertama menghubungkan penyebab konflik dengan dampaknya. Yang kedua menganalisis solusi yang tepat. Dan nilai humanisnya yaitu untuk berpikir objektif, menghargai perbedaan pendapat, bersikap adil, dan yang terakhir itu yang kelima mengomunikasikan atau communicating. Materi konsep, peserta didik menyampaikan hasil pembelajaran pada orang lain. Bentuk komunikasinya yaitu presentasi lisan, laporan tertulis, video, atau poster. Dan tujuannya untuk melatih keterampilan komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan argumentasi. Selanjutnya adapun sintaks operasionalnya, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok lain, memberikan tanggapan, diskusi kelas berlangsung, dan guru memberikan umpan balik dan penguatan. Adapun contoh aktivitasnya, kelompok mempresentasikan solusi konflik sosial dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. Dan nilai humanis, yang pertama itu percaya diri, menghargai audiens, etika berbicara. Selanjutnya itu ada peran guru dalam pembelajaran saintifik human. Yang pertama itu guru itu berperan sebagai fasilitator, yang artinya menyediakan sarana agar siswa itu bisa bereksplorasi secara mandiri. Kemudian guru itu sebagai motivator, yang artinya membangun antusiasme agar siswa itu berani terlibat aktif tanpa adanya rasa takut. Kemudian guru itu sebagai pembimbing yang mengarahkan logika berpikir melalui stimulus pertanyaan agar siswa itu menemukan konsep sendiri. Kemudian guru itu sebagai evaluator yang menilai itu kemajuan akademik sekaligus perkembangan karakter secara menyeluruh. Nah, adapun kelebihan dari pendekatan saintifik human ini, yang pertama itu meningkatkan keaktifan siswa karena berpusat pada siswa sehingga mereka itu menjadi subjek utama, bukan hanya pendengar pasif. Kemudian kelebihan yang kedua itu mengembangkan berpikir kritis karena terlatih melalui proses analisis dan pemecahan masalah secara ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga itu membentuk karakter positif karena menanamkan nilai empati dan kejujuran dalam setiap kegiatan praktis. Kemudian meningkatkan keterampilan sosial
terasa melalui interaksi dan kolaborasi antar teman sejawat. Nah, kemudian ada pun kelemahan dari pendekatan scientific human ini. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses penemuan mandiri itu butuh durasi yang lebih lama. Kemudian beban kesiapan guru karena menuntut guru lebih kreatif dan adaptif dalam mengelola dinamika kelas. Kemudian ada kesenjangan partisipasi karena siswa itu pasif atau pendiam cenderung butuh waktu yang lebih lama untuk mengimbangi teman lainnya yang aktif.